ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال تعالى في كتابه الكريم: وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ayo makan itu. Hadratul karramun para alimil ulama, para asatidz, para hujjah, para masyayikh, para tuan guru, wabil khusus yang sama-sama kita hormati saudara saya, guru saya, Al-Ustaz Imam Sapi, ya Allah, ini ikut-ikut aja. Al-Mukarram Ustaz Junianto Al-Mukarram ya, belum kenalan. Al-Mukarram Ustaz Uum, dan juga sahabat saya, bekas tetangga saya, Ustaz Yaya. Alhamdulillah, sahabat saya Al-Mukarram Ustaz Wawan. Tentu saja yang bakalan saya kualat kalau nggak nyebutin namanya, Al-Mukarram Al-Ustaz Sawaluddin Ali. Mudah-mudahan yang disebutin tadi kita doain semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tidak lupa para jamaah ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, yang pojokan udah ngunyah aja, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jamaah semua, izin tidak menyebutkan satu persatu namanya, tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim. Mudah-mudahan kumpul kita pada malam hari ini dari apa yang kita niatkan, kita kerjakan saat ini dan kita hasilkan nanti, semoga menjadi catatan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, tentunya tadi lagi nonton bola enak-enak, Bang Ustaz Imam WA nelpon kosong nggak malam hari ini. Kebenaran kemarin baru ngisi taklim di Jalan Sahabat di Musola Baitul Aman. Jadi malam ini kosong, habis yasinan di musola, kita geber habis maghrib biar bolanya nggak keganggu. Nggak tahunya tetap aja diganggu juga, malah kesini. Tapi izin Allah, inilah yang menentukan, Allah yang merekayasa, Allah yang merencanakan kita bertemu malam ini. Saya ketemu dengan orang tua saya, Bang Sawaluddin Ali. Alhamdulillah dengan wasilah ngaji di sini. Mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal kita nanti ketemu lagi di akhirat. Dan saya bersaksi bahwa orang yang hadir di sini adalah orang-orang yang menuntut ilmu dengan ikhlas. Mudah-mudahan ini menjadi cara kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata gampang, Ibu. Ayo minum Ibu, udah terlanjur pegang. Jadi hadis populer yang sering kita dengar, yang sering kita baca, man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahalallahu tariqan
yaltamisu ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kalau zaman dulu ada namanya jihad. Walaupun secara tafsir pengertian jihad dimaknai dengan berbagai macam pandangan dan tafsir tentang jihad sendiri. Untuk bisa mendapatkan salah satu surga melalui jihad. Ternyata untuk orang perkotaan seperti kita cukup dengan cara istiqamah menuntut ilmu, nanti Allah akan berikan kemudahan untuk jalan kita menuju surga. Amin. Amin. Oleh sebab itu, kecemasan tentang urusan dunia, kekhawatiran kita tentang dunia itu berkecamuk. Dan memang tugasnya setan adalah menggoda kita. Mau ngapain pokoknya setan menggoda. Bagaimana setan itu membisikkan supaya kita dimurkai dan dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kalau kata santri dulu mah ada yang bikin Allah murka dan bikin setan murka. Apa itu? Allah murka biasa kalau kita melakukan dosa. Tapi ini mah ada orang yang melakukan dimurkai oleh setan juga, dimurkai oleh jin juga. Apa itu? Menghina setan. Artinya perbuatan-perbuatan itu, kecemasan kita tentang dunia, bagaimana hari esok yang sebenarnya nggak perlu kita pikirin lagi. Karena ujung-ujungnya kalau bicara kecemasan dan kekhawatiran saat ini, penyakit yang sudah menjadi sindrom manusia perkotaan saat ini adalah tentang rizki. Orang takut besok nggak makan, orang takut besok tidak punya duit. Betul apa betul? Ternyata betul itu. Makanya tauhid mengajarkan la ilaha illallah. Apakah butuh perjuangan untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah? Tentu butuh perjuangan. Paling mudah mulut mengucapkan la ilaha illallah. Tapi untuk menggeser ucapan itu ke dalam hati butuh proses perjuangan itu. Menjadi la ilaha illallah ada di hati kita. Harta, benda, waktu dan lain sebagainya melalui ibadah agar tauhid kita tidak tergores. Karena kalau sudah bicara yakin dan taat kepada Allah dengan keyakinan dengan ucapan la ilaha illallah di dalam hati kita, maka kita tidak pernah akan terganggu dengan hal-hal yang mencemaskan dan mengkhawatirkan. Tidak pernah akan takut kita. Besok punya duit atau nggak punya duit, tenang. Apalagi yang biasa nggak punya duit harus lebih tenang seharusnya. Bukan gitu Ustaz? Ternyata kegalauan kita, ketidaktenangan kita adalah dalam rangka setan mengganggu kita supaya kita ibadah tidak tenang. Selain itu tidak yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka janji Allah di dalam Al-Qur'an, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah ada di muka bumi ini, bahkan makhluk melata pun Allah jamin rezekinya. Tuh, saya mau tanya, makhluk apa yang selemah-lemahnya makhluk? Kuman. Kuman nggak kelihatan. Itu baru bisa melihat kuman sebagai makhluk Allah pakai mikroskop tuh. Mikroskop dilihat, dia bisa berkembang biak, dia bisa makan, dia bisa bahkan berevolusi. Kuman. Tapi apakah kita hanya sebatas dijamin saja yang diberikan kesempurnaan
Makanya Allah tegaskan lagi kepada manusia yang orang-orang yang mau berpikir, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah seseorang kalau orang itu tidak mau merubah dirinya. Cara merubahnya gimana? Tuh dengan cara taklim, dengan cara ngaji. Ngaji itu apa sih? Pertanyaannya, saya mau tahu, saya mau tanya, ngaji itu apa, Pak? Ngaji itu adalah sebuah ungkapan yang diajarkan oleh orang tua kita dulu adalah dalam rangka mengasah jiwa kita. Disingkat ngaji. Ngasah jiwa. Kalau pisang yang kita makan, kalau salak yang kita makan, kalau dongkol yang kita makan, kalau tumpeng yang kita makan, itu untuk fisik kita. Tapi bagaimana rohani dan jiwa kita agar bisa dikonsumsi, bisa mendapatkan konsumsi makanannya dengan cara apa? Dengan cara taklim ngaji begini. Diperkenalkan tuh ilmu-ilmu Allah, syariat-syariat Allah, baik itu melalui Al-Quran, Al-Hadis maupun sunnah-sunnah yang dikembangkan oleh para ulama kita. Makanya ketika orang yang ragu dan tidak yakin akan hari esok, dia galau, dia stres, bahkan gara-gara dia galau, dia stres, dia buka HP, ada pinjaman online, dia klik pinjaman online, pinjol. Apakah itu menyelesaikan persoalan? Ternyata tidak. Lah orang kagak kerja suruh bayar gimana? Yang ada kejerat. Aturan nama dia kagak diteror, kagak didatangin nama debt collector, jadi pusing. Akhirnya berbagai kasus terjadi di Jawa gara-gara pinjol, bunuh diri, gantung diri. Karena apa? Malu sama tetangga. Semua isi HP-nya, kalau ada 1000 HP, 1000 nama di dalam HP, itu semua dikasih tahu tuh sama pinjol. Lah, orang yang teman kita yang jauh jadi tahu, weh ini mau ditagih dia mau pinjol. Emang utang berapa? Masuk. Malu. Itu bukan menyelesaikan persoalan. Menyelesaikan persoalan adalah caranya gimana? Ambil air wudhu, kembali kepada Allah, ceritakan kepada Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada persoalan ini kecuali Allah berikan solusi. Allah itu memberikan persoalan bukan hanya persoalan saja, tapi satu paket dia, persoalan dan jawaban. Apalagi yang sudah sepuh, yang sudah punya usia, mungkin pengalaman-pengalaman hidup itu menjadi pelajaran. Kalau ternyata itu tidak menjadi pelajaran, kita maka akan menjadi rugi. Rugi luar biasa. Apa yang kita bisa lakukan hari ini? Kita ini hidup semuanya adalah dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menafkahkan istri kita, misalnya yang remaja itu melanjutkan sekolahnya, kemudian si istri melakukan pekerjaan rumahnya dalam rangka apa? Diniatin ibadah. Kalau semuanya diniatin ibadah, maka tidak ada persoalan untuk ngegerendeng di hati. Yang ada cukup la ilaha illallah. Maka saking dahsyatnya la ilaha illallah itu Allah menggaransikan tuh, memberikan asuransi kepada setiap makhluknya, barang siapa ketika akhir ucapannya sebelum menjelang dia wafat, sebelum dia menjelang mati, dia mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia bakalan masuk surga. Amin. Makanya la ilaha illallahnya jangan diucapkan saja, tapi digeser ke hati. Caranya ngaji, nasah jiwa. Gitu. Baik. Itu pembukaan. Salam perkenalan buat Pak Sawah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas kitab Wasiyatul Mustafa. Insyaallah Wasiyatul Mustafa ini adalah kitab yang isinya adalah sebuah nasihat-nasihat Nabi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib
dan itu ternyata efektif buat kita melakukan dalam aktivitas kehidupan kita. Untuk itu kita berikan Al-Fatihah. Mudah-mudahan pengarang kitab ini Allah berikan manfaat dan Allah masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa la ilaha illallah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali, man akala halal safan dinuhu wa rafat qalbuhu wa lam yakun li da'watihi hijaban. Wahai Ali, man akala, barang siapa yang makan al halal, yang halal, sofan dinuhu, akan bersih agamanya, waraqat qalbuhu, dan akan lembut hatinya, walam yakun lida'watihi hijaban, dan akan dijadikan oleh Allah doanya itu tidak terhalang. Baik, nasihat Nabi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali itu siapa? Mantu dan keponakannya dan Nabi, keponakan plus mantu. Mantu yang paling disayang, paling pinter, Sayyidina Ali. Dia menasihati, wahai Ali, barang siapa yang makan makanan yang halal, maka akan bersih agamanya, dan waraqat qalbuhu, akan lembut hatinya, walam yakun li da'watihi hijaban, dan akan dijadikan doa-doanya tidak ada hijab, tidak ada penolakan, dan tidak akan ditolak. Makan makanan yang halal. Kenapa nasihat Nabi kepada Sayyidina Ali itu? Pertama kali itu dinasihati tentang makanan. Halo? Halo? Kenapa Sayyidina Ali dinasihati oleh Nabi itu makanan-makanan yang halal? Ternyata makan itu adalah proses untuk menjadikan kita hidup. Di sini ada nggak yang nggak makan? Makan semua. Coba dong, yang ada sudah bisa 5 kali makan. Kalau udah umur di atas 50 tahun itu di luar makan, nyampe rumah kalau ditanya bini udah lupa. Belum. Padahal Remi masih nyangkut di sini. Saking apa tuh? Biasanya ngormatin bininya tuh karena udah masak. Iya, kasihan. Artinya makanan itu begitu penting. Organ tubuh kita yang ada di dalam tubuh kita, apa saja organ tubuh itu? Pertama adalah lambung. Dari mulut ke lambung, dilempar ke liver, dilempar ke empedu, dilempar ke jantung, dilempar ke usus, kemudian juga ke ginjal, baru dibuang ke feses.
Sisanya jadi kotoran. Sisanya. Makanan. Jadi kenapa nasihat Nabi yang pertama diingatkan kepada Sayyidina Ali itu tentang makanan? Ternyata makan itu bisa mempengaruhi hidup seseorang. Makanya orang yang sering memakan makanan yang haram itu biasanya perilakunya beda. Nanti akan kita ceritakan selanjutnya. Makanan halal itu akan menjaga hidup kita dari namanya penyakit. Penyakit zahir maupun penyakit batin. Saat ini kelihatannya ada makanan halal, tapi kalau diperhatikan secara keilmuan medis bahwa itu banyak penyakit. Setiap hari saat ini tahun 2024 di awal tahun dari survei membuktikan bahwa 170 anak pelajar itu sudah cuci darah di Cipto. Gara-gara apa? Gara-gara teh jus. Terus apa lagi tuh? Ya kayak gitulah. Teh buatan itu. Ternyata itu pengaruh banget. Kelihatannya halal, tapi kandungannya membawa penyakit. Makanya Nabi kita berpesan, man akala halal. Barang siapa makan yang halal. Nah, halal itu yang seperti apa? Makan halal itu baik yang secara syariat maupun secara hukum halal. Terus gimana? Makan daging babi mah nggak mau, tapi korupsi mah mau. Sama juga haram itu. Maaf, saya tidak minum alkohol. Oh tenang, saya kasih duit ente ya, 1 juta. Oh iya, terima kasih. Padahal duit buat korupsi. Sama juga, haram-haram juga. Makanya para ulama itu, kalau kita sering silaturahmi kepada para ulama, benar-benar menjaga makanannya untuk bisa memfilter itu, membuang toksin-toksin makanan yang sudah terlanjur kita makan. Makanya dengan cara mengurangi makan. Orang banyak penyakit gara-gara makanan, obatnya sederhana. Kalau kata para kiai mah, Abang Mun Pasir mengatakan banyak penyakit gara-gara makanan, obatnya satu, kurangi makan. Kurangi dengan cara apa? Berpuasa. Selesai sudah permasalahan-permasalahan. Kolesterol tinggi, obat kolesterol udah seumur kita makan, udah berplastik kita makan. Tapi kagak sembuh-sembuh. Orang makanannya kagak kita berhentiin, rajungan kita makan, kerang hijau kita makan, tetap aja leher pegal habis minum obat. Kolesterol. Habis kolesterol tinggi, terus apa? Larinya kemana? Ke jantung. Karena pembuluh darah. Nah, makanan itulah yang menciptakan dan menghasilkan darah yang baik atau tidak. Makan makanan yang halal akan menciptakan sirkulasi darah, akan menjadi lancar. Makan makanan yang halal. Jadi saya almarhum bapak saya itu penyakitnya gula. Maaf. Ini manis. Makanan yang halal itu sampai mana? Bapak saya almarhum Kiai Haji Muhammad Yaqub Giaber. Mudah-mudahan ini menjadi doa sebagai saya sebagai anak buat meringankan dan menghapuskan dosa-dosa. Menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi saya. Saking enaknya menjadi guru, menjadi ustaz, makan tiap malam. Makan malam kan paling enak, paling lapar, paling enak, pokoknya makan malam, betul nggak? Udah paling enak. Habis makan, nonton TV, kena kipas angin, ngantuk-ngantuk dikit, langsung terbangun, pulas. Enak itu.
2 kali nggak jadi masalah. Kalau tiap hari, setahun 2 tahun, kenapa ini badan lemes mulu? Pas diperiksa ke dokter, dibawa ke rumah sakit pun, ibu gulanya tinggi 350, langsung panik tuh, stres. Pen gula makan apa-apa, pen gula tinggi, dia kagak sadar. Kalau makan, makanya Nabi itu berpesan kepada kita, organ tubuh itu, Nabi itu berpesan, kenapa dia tidur sore, jam 9 dia udah tidur, jam 10 maksimal, karena organ tubuh itu istirahat semuanya. Lambung istirahat, ginjal istirahat, jantung istirahat. Yang kagak istirahat apa? Napas. Semuanya istirahat. Napas dong yang kagak istirahat. Ada yang mau istirahat? Mau istirahat napas kan? Ternyata organ tubuh. Nah, ketika dipaksa kerja organ tubuh itu dengan pola makan yang salah, maka lambat laun akan menjadi penyakit. Apakah ini akan mempengaruhi cara ibadah kita? Ya. Halo. Lanjut. Jadi sofan dinu akan bersih agamanya. Ini karena makan makanan yang halal itu akan mempengaruhi ibadah kita. Bu, Pak, orang sehat sholat enak nggak? Apalagi sudah menikmati sholat, nikmat banget. Bangun malam jam 2, setengah 3, sembari zikiran, sembari berdoa kepada Allah, terus nangis kepada Allah, itu enak banget. Tapi giliran badan kagak enak, badan sakit, sholat enak nggak? Nggak enak. Faktornya apa yang mempengaruhi itu? Ternyata faktor yang mempengaruhi ibadah kualitasnya bagus atau tidak adalah cara makan kita. Tuh. Makanya Nabi nggak ngomong tentang fikih, nggak ngomong tentang toharo di dalam kitab Wasiatul Mustafa, tapi berpesan pertama kali terhadap Sayyidina Ali, sebenarnya ini untuk umatnya adalah yang pertama kali dinasihatin adalah bab pertama yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad adalah makan, rubah cara makan kita. Kita kena ginjal, kena diabetes, kena jantung, bukan karena pikiran, tapi karena makan. Gini kebenaran aja, anak kita lagi nakal, akhirnya kepikiran tuh anak disalahin. Padahal masalahnya pola makan kita mempengaruhi ibadah kita. Man akala halal sobat dinu warakan kalbu, dan akan lembut hati seseorang. Orang yang sering makan makanan yang halal dan dibiasakan memang makanan halal akan lembut hatinya, akan lembut, enggak gampang tersinggung, enggak gampang sewot, enggak gampang iri, enggak gampang dengki. Orang yang makan halal, makanya introspeksinya ke siapa? Jangan nilai orang, diri kita sehat maupun zahir apa batin kita periksa. Wah, berarti ada yang salah nih makanan gua. Sering kesemutan, tangan kesemutan, kaki kesemutan, kepala kelingan mulu, tubuh tandanya itu proses darah kita enggak bagus. Berarti dari makanan kita. Jangan salahin pikiran, ini mah yang disalahin pikiran. Gua lewat doang di permutin, kamu nggak amat gitu. Ya elah baru nyepirin gua kagak balik segitu aja. Gua lewat nggak ditek gua. Terus dia sakit, akhirnya seuzon, dan itu ketika seuzon itu terus menumpuk akan jadi penyakit. Tuh, man akala halal tuh. Makanya Nabi berpesan kepada kita, proses makan itu akan mempengaruhi segala. Karena hidup kita dari apa? Dari makan. Mau nggak mau jaga makanan kita. Udah terlanjur dah kita kemarin kita tidak mengenal halal dan haram. Pas ngaji tahu kenapa kita kayak gini, berarti ada yang salah dengan cara makan kita. Dikit-dikit ke klinik hijau putih, dikit-dikit
kontrol BPJS, takut expired, dikit-dikit ke toko obat Kurnia. Bukan masalah itunya yang harus diperbaiki, berarti pola makan kita. Makan yang benar adalah ketika memang pagi diperintahkan untuk nyarap, sarapan. Ketika siang diperintahkan untuk makan, makan. Kasihan organ tubuh itu nanti stop jam 7 sampai jam 8 itu makan. Nih kita terhadap di sini makan melanggar. Makan lagi. Makanya, aduh, makanya. Habib Ahmad, badannya gede. Habib Ahmad, berapa panjang? Ustaz, saya berat badan saya 120. Dulunya berapa Beb? Dulunya 95. Dan sama juga gede-gede juga. Nah, ini gara-gara bulan mulut banyak kita panggilan. Kalau makan, sini makan. Habis nyampe rumah tidur, bangun pagi, subuh, gerak kurang. Apa yang dirasa? Sakit, kolesterol tinggi yang menyebabkan aliran darah dan sirkulasi darah kita. Udahlah kita maklumin karena ini makannya sebulan sekali, nggak apa-apa. Maka jangan nambah, mengukurin kewajiban aja. Mengukurin kewajiban, kasihan yang masak, yang udah masak. Yang masak kan pengennya kan masakan udah dimasak, pengennya dimakan. Betul nggak? Itu kayaknya itu, walaupun kita capek, masakan kita dimakan, kayaknya seneng nanti. Benar ya? Ya udah kita maklumin sebulan sekali. Amin. Terus walau yakun lidawatihi hijaban, dan akan menjadikan dirinya itu doanya tidak tertolak. Pertanyaannya, doa apa yang kita munajatkan kepada Allah, kenapa belum dikabul-kabul? Nih Bu, halo, kenapa doanya nggak dikabul-kabul sama Allah? Walau yakun lidawatihi hijaban, berarti ada yang salah dari cara makannya. Kenapa doa kita belum diijabah oleh Allah? Ini ucapan Nabi yang didasari atas perintah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin dusta. Kenapa doa kita masih tertolak? Pola makan kita masih salah, yang mengakibatkan pola pikir kita bersalah, dan akhirnya kita sujud, baik sujud sama orang maupun sujud sama Allah. Ya Allah, udah sholat kelampusan, puasa segala macam, kagak didoa apa, kagak diijabah juga. Masuk udah, nggak sholat kan besok lah, ngaji mau tiap hari juga, nggak ngaji ya, kagak dipraktekin ngaji. Gitu. Artinya proses itulah yang harus kita menjadi introspeksi. Nah, kemudian ada lagi selanjutnya, ya Ali, man akal subhan istabahu alaihi dinuhu wa azlamu qalbuhu. Wahai Ali, siapa yang makan makanan yang subhan, maka akan menjadi ragu terhadap agamanya dan akan menjadi gelap hatinya. Tahu ada yang artinya subhan? Jadi subhan itu di antara dua, antara halal dan haram. Kagak jelas GJ kalau kata sekarang, GJ nggak jelas. Nggak jelas. Subhan. Barang siapa makan makanan yang subhan akan menjadi ragu terhadap agama dan akan gelap hatinya. Apa sih subhan itu? Al halal bayyinun wal haram bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Wa bainahuma mustasabihan, dan di antara kedua, antara halal dan haram itu ada namanya subhan. Orang yang sering makan yang remeng-remeng, terang Bapak Ibu yang remeng-remeng, artinya nggak jelas di antara keduanya.
ada halal dan haram, keduanya. Itu akan menjadi ragu terhadap agama dan hatinya akan menjadi gelap. Wa azlama qalbuhu. Kenapa demikian? Nah, jelasin dulu. Subhat itu contohnya kita mendapatkan sesuatu, mendapatkan rezeki yang kita anggap ini halal, tapi prakteknya merugikan orang dan bahkan dimurkai Allah. Tuh. Contoh, Pak, tolongin saya lagi butuh duit, saya mau ada kebutuhan, tolong gadein motor saya ke si anu. Bahasa nyaloin Ratara. Nih motor lu gua ambil, gua potong tuh 10%. 2 juta diambil 10% berapa? 200. Yang nerima 200 ribu itu berarti yang pemilik gua itu dia dikatakan menerima yang haram, dia kasih lagi tuh. Berarti sisanya 1.800.000. Nah, 1.800.000 itu kemudian dibagi tuh. Yang nyaloin tuh 50.000. Nah, 50.000 itu subhat, mendekati haram. Tengah-tengah. Ya. Artinya apalagi urusan duit. Wa ahallallahu bai' wa harrama riba. Dan Allah itu menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Uang itu bukan buat diperjualbelikan, tapi buat transaksi. Yang jadi persoalan saat ini manusia perkotaan adalah uang buat perniagaan, buat jual beli, bukan buat transaksi. Saham, tahu perusahaan ketinggian ya saham ya? Dan modal. Saham itu menurut ulama berdunia itu uang yang diperdagangkan. Yang namanya dalam kajian fikih itu wa ahallallahu bai' wa harrama riba adalah Allah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Riba itu, Pak Imam, saya pinjam uang 200.000, dilebihin 20.000. 20.000-nya itu mau diputar-putar kemana juga haram, karena itu mengandung riba. Dalam kitab Subul Salam dijelaskan apapun bentuknya, yang meminjam maupun yang dipinjam itu sama dosa. Tahu pun dosa, melodos nggak berasa. Enak melakukan dosa itu nggak berasa, enak, nikmat. Makanya ini nasihat Nabi kepada kita, Masya Allah. Buat nasihat kepada saya nih, saya sampaikan ini. Kenapa saya nggak mau cerita kitab lain? Ternyata dari hasil yang saya pelajari, saya ngaji, ternyata paling efektif ngaji itu kitab Wasiatul Mustafa. Kitabnya tipis, tapi efektif buat kehidupan kita. Terus yang ketiga, wa man akala al-haram mata qalbuhu wa khaffa dinuhu wa dhaqa yaqinuhu. Dan barang siapa makan makanan yang haram, maka akan mati hatinya. Wa khaffa dinuhu, dan akan rapuh agamanya. Wa dhaqa yaqinuhu, dan akan lemah keyakinannya. Wa hajiballahu da'watihi, dan Allah akan tolak doanya. Wa qala ibadatuhu, dan akan sedikit ibadahnya. Tuh, hati-hati. Yang terbiasa makan makanan yang haram, tahu yang haram? Makan makanan yang haram itu bukan hanya sebatas produk makanannya saja, tapi caranya. Saya nggak mau menjelaskan yang lain. Dulu di kampung saya, di kampung Dadang Belasono kan dekat Lebak.
pisang, kita beramai-ramai. Orang yang masuk kita copot pisangnya. Suguhan sesaja. Itu anehnya itu pisang manis-manis kita pas kita makan kagak ada rasanya itu. Adem. Apel juga begitu, apel asam. Tapi kita coba, kita makan, kita gado, ternyata adem rasanya. Katanya boleh dimakan saringan masjid. Apa yang kita lakukan? Itu haram. Apalagi definisi tentang haram. Definisi haram itu cara kita memperoleh. Saya mau nggak makanan yang haram. Terus saya sama anak saya, alhamdulillah saya kasih dia duit yang halal. Makanan kita juga kita jaga, makanan yang bersih segala macam. Terus kerjaannya apa? Bapak, saya mau minjemin duit tuh. Sama juga itu haram prosesnya. Yang disebut haram segala pun aktivitas yang melanggar syariat, udah jangan dibantah itu. Apapun kegiatannya maupun yang menghasilkan produk, menghasilkan barang, baik itu melalui cara ataupun proses melalui cara yang melanggar syariat. Ini gimana nih? Merujuk kepada syariat haram. Ya udah selesai haram. Al haram bayyin, karena yang haram itu jelas, yang halal juga jelas. Tuh. Wallahu a'lam bishawab. Takutnya makanan keburu dingin. Ya benar. Benar. Ya, mudah-mudahan ini walaupun mendadak bisa bermanfaat buat kita semua. Saya senang bisa di sini. Saya sebenarnya bukan dari Jakarta, Ustaz. Saya orang sini juga. Rumah Bang Sawal itu rumah saya udah ledok sama saya main di mari dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dan saya sampaikan pada saat ini semuanya tidak puas. Kalau puas maka kembali lagi ke saya. Betul nggak? Mudah-mudahan bermanfaat. Semuanya yang hadir di sini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Walakal hamdu ya ma'bud ya karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim ala radiyallahu ta'ala kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan da'iman, hamdan jami'an wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan ridha wa ridha ashabi ridha innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunajjina biha min jami'il ahwal wal afat wa tanqilana biha min jami'il hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha sultanik bil khair fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ighfir dhunuba waliwalidayna wa ighfir dhunuba waliwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbana shighar wa ighfir dhunuba li ahlina wa ighfir dhunuba li auladina wa ighfir dhunuba li azwajina wa ighfir dhunuba li masyayikhina wa ighfir dhunuba li muallimina wa ighfir dhunuba lil mu'minin wal mu'minat wa ighfir dhunuba lil muslimin wal muslimat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadiyal hajat wa ya kasifal badiyat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syarrika wan nar. Allahumma barik lana fi majlisina hadha. Allahumma barik lana fi majlisina hadha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wa ta'wila. Allahumma rabbi zidna 'ilman nafi'an wa rizqna fahman wasi'an wa 'amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ilahana akrimna bi halal rizqi min haitsu la yahtasib. Ilahana akrimna bi halal rizqi min haitsu la yahtasib. Rabbana atina mubarak wa ajil mubarak wa
wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.